Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa wala. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang at-tafsir wa manahijuhu wa ma yata'allaqu bihi. Membicarakan tentang tafsir yang meliputi pengertian tafsir, metode tafsir, manhaj tafsir, ittijah tafsir, orientasi tafsir, dan hal-hal yang terkait dengan tafsir. Pertama yang perlu saya jelaskan, tafsir lughatan menurut etimologi dari kata fassara yufassiru tafsiran, yaitu mengikuti wazan taf'il dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang pengertiannya adalah asy-syarah, al-bayan, al-idah, dan al-kasyf. Ini pengertian-pengertian secara etimologi yang berkembang di kalangan para ulama untuk menerjemahkan kata tafsir. Jadi ada yang mengatakan bahwa tafsir itu adalah al-idah, penjelasan, asy-syarah, uraian atau penjelasan, al-kasyf, pengungkapan atau penyingkapan. Dan ada pula yang menyebutkan kalau tafsir itu adalah kasful mughatta, yaitu mengungkap, membuka sesuatu yang tertutup. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tafsir itu terambil dari kata tafsirah. Jadi bukan dari kata fassara yufassiru tafsiran. Tetapi tafsirah itu artinya adalah satu alat yang digunakan oleh atibba, oleh dokter untuk mengetahui keluhan pasien. Dari beberapa pengertian secara etimologi, dapat kita pahami bahwa pengertian tafsir lughatan bisa mencakup kepada hal-hal yang bersifat maknawi, tetapi juga bisa digunakan kepada hal yang bersifat hissi atau indrawi. Misalkan kalian semua, para pemirsa, tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya karena tertutup dengan badan saya. Maka tatkala saya menggeser badan saya ke kanan atau saya menggeser badan saya ke kiri sedikit, maka apa yang ada di belakang saya menjadi terungkap. Berarti saya menggeser tubuh saya ke kanan, menggeser tubuh saya ke kiri, itu juga bisa disebut dengan tafsir secara indrawi. Karena apa? Karena dengan saya menggeserkan tubuh saya, maka apa yang ada di belakang saya itu bisa terlihat, sebab sudah terungkap dari penutupnya. Atau misalkan saya menutup kitab ini ada satu kitab, kemudian saya tutup dengan handphone misalkan. Ini saya tutup dengan handphone. Maka tatkala handphone ini saya angkat, ini juga bisa disebut dengan tafsir karena menyingkap sesuatu yang tertutup, membuka sesuatu yang tertutup. Atau mungkin gambaran yang paling mudah adalah tatkala seseorang memakai baju, maka tertutuplah apa yang ada di badannya karena ada penutup, yaitu baju. Tapi ketika baju itu dilepas, maka terbukalah apa yang ada di badan orang tersebut, sehingga orang lain bisa melihat apa yang ada pada badannya. Ya mohon maaf, mungkin ada bekas gatal-gatal, mungkin ada panu, ada penyakit-penyakit kulit lainnya, itu akan menjadi tampak.
Berarti membuka baju ini juga disebut dengan tafsir karena menyingkap sesuatu yang tertutup. Ini pengertian tafsir secara lugawi, pengertian tafsir secara etimologi, yaitu membuka, menjelaskan, menjabarkan, menguraikan, dan hal-hal yang semakna dengannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengertian tafsir secara etimologi atau secara lugawi bisa digunakan kepada hal-hal yang bersifat maknawi dan bisa digunakan kepada hal-hal yang bersifat indrawi. Kemudian, pengertian tafsir menurut istilah. Ada beberapa ta'rif atau definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang pengertian tafsir menurut istilah. Di antaranya yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkasi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan tafsir adalah ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Yaitu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Kemudian ada pula yang menjelaskan sebagaimana disampaikan oleh Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, bahwa tafsir itu adalah ilmun yabhathu fihi an ahwalil Qur'anil Majid min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqah al-bashariyah. Ilmu yang membahas tentang hal yang ada seluk-beluknya dengan Al-Qur'an, mengetahui dalalah yang terkandung di balik lafaz-lafaz Al-Qur'an, menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi catatannya berdasarkan kadar kemampuan manusia. Dari dua definisi yang saya sampaikan, ini dapat dipahami bahwa pertama, ketika kita berbicara tafsir menurut istilah, maka yang dimaksud tafsir tidak lain adalah penjelasan akan maksud daripada firman-firman Allah dalam Al-Quran. Sehingga kalau pengertian tafsir secara lugawi tadi bisa digunakan kepada hal yang maknawi, hal yang indrawi, atau bisa digunakan untuk apa saja. Menjelaskan mimpi, sehingga kita kenal ada istilah tafsirul ahlam. Menjelaskan tentang cerita-cerita atau kisah yang sangat global. Sehingga kita juga bisa memahami ada tafsirul kisah atau tafsirul qasas misalkan. Tetapi pengertian tafsir menurut istilah hanya mengacu kepada penjelasan maksud kalam Allah, maksud firman Allah di dalam Al-Quran Al-Majid. Dengan demikian ketika kalimat tafsir ini diucapkan, maka tidak ada lain pengertiannya kecuali yatabadarul fahmu bi annal murada min kalimatit tafsir huwa asy-syarhu wal bayan an kalamillahi ta'ala fil Qur'anil Majid. Yaitu penjelasan, uraian, atau penyingkapan tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kata tafsir muncul dan kita dengar dan diucapkan secara mandiri, wa idza utliqat kalimatut tafsir, ketika diucapkan kata tafsir, maka pemaknaan kita, pemahaman kita dalam hakikat istilahiyahnya hanya mengarah kepada penjelasan tentang maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Majid. Dengan demikian, tafsir mimpi atau penjabaran dari sesuatu ucapan atau perkataan yang tidak jelas, penyingkapan dari sesuatu yang tertutup, tidak lagi masuk
dalam pengertian tafsir secara istilahi. Dalam ta'rif tafsir dalam hakikat istilahiyahnya. Karena kata tafsir dalam istilah hanya mengarah kepada penjelasan tentang maksud firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dari definisi yang disebutkan tadi, baik yang disampaikan oleh Abdul Azim Az-Zarqani atau yang disebutkan oleh Az-Zarkasi atau mungkin yang disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Al-Bahrul Muhit, dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa tafsir itu adalah ilmun yabhatsu an kaifiyatin nutqi bi alfadhil Qur'an wa madlulatiha wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tuhmalu 'alaiha halat at-tarkib wa titimmatun lidzalika. Maka ketika dijelaskan tentang definisi tafsir dari beberapa ta'rifat, dari beberapa penjelasan-penjelasan definisi tersebut, yang harus dipahami bahwa penafsiran Al-Quran tidak lain adalah upaya untuk menjelaskan makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan tadi dalam definisi yang disampaikan oleh Abdul Azim Az-Zarqani, bahwa tafsir ilmun yabhatsu fihi an ahwalil Qur'anil Majid min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh mufassir fi tafasirihi, di dalam tafsir-tafsir yang berkembang di kalangan para mufassir ini, maka yang dilakukan adalah menjelaskan maksud dari firman-firman Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana menjelaskan kehendak Allah sesuai maksud firman Allah sesuai dengan kehendak Allah? Tentu harus menggunakan beberapa perangkat-perangkat metodologi yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, karena kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, maka pendekatan pertama yang dilakukan adalah pendekatan secara lugawi, yaitu tentang isti'mal Qur'ani lil alfat al-arabiyah. Jadi penggunaan Al-Quran terhadap lafaz-lafaz berbahasa Arab yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu contoh begini. Ketika Al-Quran mengungkapkan kata yad, misalkan, yadun. Ini saya contohkan pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim. Maka pengertian dan penjelasan daripada yad, pertama harus melihat sejauh mana kata yad ini digunakan di dalam tradisi bahasa Arab. Utamanya pada masa-masa Al-Quran diturunkan. Apa saja makna-makna yang dikenal daripada kata yad di dalam bahasa Arab. Sehingga harus merujuk ke sana dulu. Dengan demikian kita tidak bisa mengartikan kata yadun dengan pengertian yang tidak dikenal di dalam tradisi bahasa Arab. Ini yang saya maksudkan tadi dengan al-isti'mal al-Qur'ani lil alfat al-arabiyah. Ini berupaya untuk menjelaskan maksud daripada firman Allah. Kenapa? Karena Al-Quran nyampe kepada kita dalam bentuk tulisan, ini tidak pernah menyampaikan maksud saya apa. Maksud saya bagaimana dan seperti apa. Yang ada adalah orang membaca terhadap Al-Quran. Jadi Sayyidina Ali pernah menegaskan, Al-Qur'anu la yantiqu wa innama yantiqu bihir rijal. Al-Quran itu tidak berbicara. Tetapi yang membacakan, yang membicarakan, mengungkap, adalah para pembacanya. Para mufassir atau orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran tidak menjelaskan maksudnya apa. Disinilah upaya para mufassir untuk menjelaskan maksud daripada Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Harus kembali pertama kepada lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan pemaknaan yang umum terjadi dalam tradisi yang berkembang di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua,
bisa kita melihat cara-cara penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerangkan tentang makna berbagai lafaz dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah yang paling paham terhadap maksud daripada Al-Quran. Di samping sudah ada legitimasi yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka penjelasan-penjelasan Rasulullah terhadap maksud ayat-ayat dalam Al-Quran itulah yang paling mendekati terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dari kalamnya sendiri. Kenapa? Ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa yang paling mengerti maksud dari perkataan seseorang tidak lain adalah yang mengatakan sendiri. Dengan demikian ungkapan ini juga berlaku kepada Al-Quran. Yang paling mengerti terhadap Al-Quran tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena Allah yang berfirman. Lalu yang dilakukan oleh para mufassir adalah berusaha memahami kehendak Allah yang diungkapkan lewat kalam. Jadi berusaha memahami kehendak Allah yang diungkapkan lewat kalam yang ada, yang termaktub di dalam mushaf Al-Quran. Jadi dengan pendekatan lugawi atau dengan penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap maksud daripada ayat-ayat tertentu. Kemudian ketika tidak ditemukan, baru yang ketiga adalah memahami maksud-maksud firman Allah berdasarkan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama-ulama otoritatif. Para ulama-ulama, para mufassirin yang memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ditetapkan di dalam ulumul tafsir atau ulumul Quran. Nah, dengan demikian kita harus membedakan antara mufassir dengan rawin antafasiril mufassirin. Kalau mufassir itu diikat dengan sekian persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Dan itu cukup berat. Tapi kalau hanya rawin antafasiril mufassirin, hanyalah sekedar meriwayatkan daripada penafsiran-penafsiran yang dijelaskan oleh para mufassir. Jadi kita memahami Al-Quran untuk mendekatkan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalamnya, sesuai dengan pendekatan lugawi, sesuai dengan penjelasan Nabi, atau dari ijtihad yang dilakukan oleh para mufassirin yang otoritatif. Sehingga posisi kita yang memahami hanyalah meriwayatkan tafsiran para mufassir atau menukil pendapat yang disampaikan oleh para mufassir. Dengan demikian yang ketiga yang ada pada definisi ini yang perlu dijelaskan adalah biqadri taqah al-basyariyah. Sesuai dengan kadar kemampuan kemanusiaan. Jadi tafsir itu adalah upaya menjelaskan maksud daripada firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi catatan ketiganya yang tidak boleh dilupakan adalah biqadri taqah al-basyariyah. Memahami maksud firman Allah dengan upaya-upaya dan metodologi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti akan dijelaskan berikutnya pada pembahasan tentang metode-metode penafsiran. Tetapi catatannya biqadri taqah al-basyariyah sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Jadi upaya-upaya yang dilakukan di dalam memahami maksud Al-Quran itu tetap sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Dan adanya tafawud. Perbedaan dalam kemampuan manusia memahami Al-Quran berkonsekuensi terhadap perbedaan hasil daripada bacaan manusia itu terhadap Al-Quran. Artinya perbedaan-perbedaan daripada penafsiran. Sehingga tidak lagi perlu disangsikan kalau hari-hari ini lahir berbagai kitab-kitab tafsir dengan ragam pandangan yang bisa saja di dalam memahami satu ayat berbeda antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain. Hal itu merupakan hal yang bersifat sunnatullah atau manusiawi sekali, karena perbedaan itu bisa lahir sebab adanya perbedaan pengalaman, perbedaan latar belakang keilmuan, perbedaan sudut pandang di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena ada satu keunikan yang harus dipahami di sini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah Darras. Al-Quran itu bagaikan mutiara yang setiap sudutnya memancarkan cahaya. Setiap sudut yang dipandang
oleh orang yang beda, maka akan melahirkan atau mendapatkan cahaya yang berbeda pula. Bahkan orang yang sama pun yang memandang cahaya itu berulang-ulang, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang bisa saja berbeda dengan hasil pandangan sebelumnya. Itulah keunikan Al-Quran. Sehingga biqadri tokoh besariyah ini implikasinya sangat besar sekali. Perbedaan kemampuan mufassir, perbedaan kompetensi keilmuan, perbedaan aksentuasi pembahasan misalkan. Satu contoh, kalau saya angkat salah satu ayat di dalam Al-Quran. Misalkan ayat 183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian semua bertakwa. Ini terjemah bebas harfiahnya. Ini terjemah harfiahnya. Atau terjemah maknawiyah saja. Kalau kita lihat tafsirnya, maka sangat tergantung kepada bacaan para mufassir dan aksentuasi bahasanya. Mufassir yang lebih mengedepankan kepada pembahasan secara lugawi dan pembahasan secara tarkibi, gramatikal bahasa Arab, maka hasil tafsirannya tidak akan jauh beda dari ini. Kutiba fi'lun madin mabniyun lil majhul, misalkan. Ai furidah ala harfu jarrin, misalkan. Wal kafu majrurun bi ala wal mimu alamatul jam'i. Kemudian asyam naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kira-kira kajiannya seperti itu. Asyam bermakna al-imsak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi, contoh yang pertama ini adalah aksentuasi mufassir hanya pada bidang tarkib lafzinya. Kemudian setelah itu pemaknaan lafadznya secara leksikal. Itu banyak tafsir-tafsir yang seperti itu, yang dikenal dengan istilah tafsir lugawi. Tapi berbeda kemudian dengan mufassir yang memiliki aksentuasi ahkam, yang memiliki kecenderungan terhadap kajian hukum yang diutamakan daripada yang lain. Maka kurang lebih tafsirnya begini. Kutiba alaikumusiyam, itu kemudian yang akan muncul adalah sejak kapan puasa itu diwajibkan. Artinya nanti akan berkaitan dengan persoalan ru'yatul hilal, akan berkaitan dengan istikmal. Kemudian yang kedua, siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Apa saja syarat dan rukun berpuasa? Kemudian berbicara juga tentang al-a'dzar al-mubihah lil iftar misalkan, yang dikaitkan dengan ayat-ayat berikutnya. Kenapa kajiannya seperti itu? Karena memang mufassir yang kedua yang saya contohkan tadi adalah mufassir yang memiliki kecenderungan kajian pada wilayah hukum. Sehingga akan lahirlah tafsir ahkam. Berbeda dengan mufassir yang menitik beratkan pembahasannya kepada persoalan adabi ijtimai. Pada persoalan pembahasan sosial kemasyarakatan. Maka hasil tafsirannya kurang lebih seperti ini. Puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan tujuan puasa adalah membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Lalu yang akan diurai apa hubungan puasa dengan ketakwaan? Puasa mengajarkan kejujuran, puasa mengajarkan kedisiplinan, puasa mengajarkan empati sosial, puasa mengajarkan kesabaran. Nanti tafsirnya ke sana yang akan dibahas, yang akan diulas. Tapi beda lagi dengan mufassir yang memiliki pandangan yang menitik beratkan kepada kajian-kajian teologi atau mencari titik temu antar agama. The transcendent unity of religion. Maka hasil tafsirannya begini nanti. Puasa diwajibkan kepada kalian semua, orang-orang yang beriman, sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa.
Berarti nanti kajiannya akan berbicara seputar hubungan antar agama. Ini yang ditekankan tadi, bahwa antar agama-agama samawi itu memiliki kesamaan-kesamaan nilai universal, walaupun kemudian pada praktek pelaksanaan syariatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini bagi mereka yang melakukan kajian-kajian secara teologi. Belum lagi kalau kita kaji dari aspek filosofinya, belum lagi kalau dibicarakan puasa dari aspek pendekatan ilminya. Disinilah yang kemudian melahirkan beberapa ittijah atau an-naza'at, kecenderungan-kecenderungan daripada tafsir. Sehingga ketika kita berbicara biqadri tokoh al-basyariyah, inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya multitafsir terhadap ayat-ayat yang sama. Ragam penafsiran terhadap ayat-ayat yang sama. Jadi sekali lagi dari penjelasan secara istilah ini dapat kita pahami bahwa tafsir menurut istilah adalah penjelasan akan maksud firman-firman Allah di dalam Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya, mengeluarkan hikmah-hikmahnya, menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya, baik ketika makna itu berada pada kalimat-kalimat tunggal atau ketika kalimat itu sudah bergabung dengan kalimat lainnya secara tarkib. Kemudian penjelasan itu adalah mengupayakan untuk menjelaskan maksud daripada kehendak Allah yang tertuang di dalam firman-firmannya dalam Al-Quran. Tapi catatannya, upaya itu tetap didasarkan kepada biqadri tokoh al-basyariyah. Sesuai dengan kadar kemampuan kemanusiaan. Sehingga hal inilah yang kemudian akan berkonsekuensi kepada perbedaan-perbedaan hasil tafsiran dari para mufassirin terhadap ayat-ayat yang sama di dalam Al-Quran. Ini beberapa penjelasan tentang apa itu tafsir, baik secara lugatan ataupun secara istilahan. Kemudian pada sesi berikutnya, baru saya akan menjelaskan tentang metode-metode tafsir, kemudian akan saya jelaskan pula nantinya tentang al-manahij, manhaj dari tafsir, termasuk juga ittijah daripada tafsir dan ragam daripada tafsir Al-Quran yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.